Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang saya akan menyingkap kebohongan doktrin saksi Yehova, Unitarian, dan Oneness. Yesus Kristus adalah figur sentral dalam Allah Tritunggal yang menampilkan wajah Allah yang maha tinggi, namun secara paradok dia sangatlah rendah hati. Maka itu, walaupun Yesus sebagai Allah itu sendiri, dia rela merendahkan diri menjadi hamba dan manusia, sehingga wajah Allah di dalam Yesus Kristus yang rendah hati itu menjadi acuan hukum yang berlaku bagi semua ciptaannya. Oleh sebab itu, orang benar yang tinggi hati atas kesalahannya dan orang berdosa yang setelah bertobat kembali sombong atas kebajikannya, mereka pasti akan direndahkan untuk ditundukkan egonya dan dimurnikan hatinya. Itulah hikmat Allah yang diperankan Yesus dalam Allah Tritunggal, supaya di surga kelak dipenuhi oleh suasana damai oleh orang-orang benar yang rendah hati. Nah, peran ganda Yesus sebagai Allah dan manusia yang penuh makna ini dan sangat penting ini berusaha diobok-obok oleh saksi Yehova dan Unitarian yang menyangkal keilahian Yesus, juga oleh Oneness yang menyangkal kemanusiaan Yesus. Maka itu di bawah ini saya perlu menguliti kelicikan mereka yang gemar memelintir-melintir ayat dengan kebohongan, serta hendak meluruskan kebenaran Allah sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab. Mengenai keilahian Yesus, di dalam Yesaya 9 ayat 5, di sana dinubuatkan tentang kelahiran Yesus yang sejatinya adalah Allah Bapa itu sendiri. Tapi hal itu disangkal oleh saksi Yehova dan Unitarian dengan alasan bahwa Yesus itu lahir 7 abad kemudian setelah Nabi Yesaya, sedangkan Yesaya menyebut seorang anak telah lahir. Secara logika semantik, semestinya anak itu lahir di zaman Yesaya. Maka itu lalu mereka mengusung nama Raja Hizkia yang kebetulan artinya adalah Allah yang perkasa. Lalu mereka dengan gegabah menyebut Hizkia itu sebagai Allah yang perkasa. Ini jelas mereka sedang bercabang lidah menyalahi logika semantik yang dibangunnya sendiri. Mana mungkin seorang hanya sekedar memiliki nama yang artinya Allah yang perkasa boleh disebut sebagai Allah yang perkasa. Yang lebih parah lagi, ketika Hizkia ditolong Allah dari kepungan musuh, bukan Allah yang disebut, justru Hizkia yang disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Mengapa mereka begitu ngotot untuk menyebut Hizkia itu sebagai Allah Bapa, sedangkan mereka itu mengakui bahwa Hizkia itu bukan Allah Bapa? Karena mereka berusaha membangun suatu argumentasi yang palsu dengan menyatakan bahwa Hizkia, walaupun dia disebut sebagai Allah Bapa, sebenarnya dia bukan Allah Bapa. Maka Yesus yang mengaku sebagai Allah Bapa, sebenarnya dia juga bukan Allah Bapa. Itulah maksud mereka. Mereka hendak berbohong dengan penuh kelicikan, dengan sengaja bercabang lidah secara semena-mena mempermainkan logika semantik yang dibangunnya sendiri dengan tujuan untuk menganulir pernyataan Yesus yang menyatakan bahwa dirinya adalah Allah Bapa itu sendiri sesuai dengan nubuatan Yesaya 9 ayat 5. Yang sebenarnya ketika Allah menubuatkan tentang kelahiran Yesus di Yesaya 9 ayat 5, Allah sedang berbicara dalam kapasitasnya sebagai Allah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Seperti apa yang ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Bahwa bagi Allah satu hari sama dengan 1000 tahun. Artinya walaupun Allah menubuatkan tentang kelahiran Yesus dan itu terjadi 7 abad kemudian, itu tidak ada masalah bagi Allah yang bicara di luar ruang waktu. Dan lagi,
suatu bukti bahwa di seluruh Alkitab hanya Yesus yang menyamakan dirinya sebagai Allah. Dan para pemuka Yahudi juga menganggap Yesus telah menyamakan diri sebagai Allah. Dan para murid mengakui bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Sedangkan di riwayat Raja Hizkia maupun riwayat orang-orang lain di dalam seluruh Alkitab, tidak ada satupun yang mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Apalagi disebut orang sebagai Allah. Jadi benar, Yesaya 9 ayat 5, nubuatan itu hanya ditujukan pada Yesus yang satu-satunya menyamakan dirinya sebagai Allah. Yang satu-satunya dianggap menyamakan dirinya sebagai Allah. Dan satu-satunya yang diakui oleh para muridnya sebagai Allah. Mengenai Yesus adalah utusan. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, di sana Yesus berfirman, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kalau kita mau mengetahui Yesus itu diutus sebagai apa, maka kita harus merujuk satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang utusan, yaitu di Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Di sana menunjukkan hanya sekali saja Yesus diutus sebagai manusia seperti halnya nabi. Tapi 2 kali menunjukkan Yesus diutus sebagai Allah sendiri. Karena di sana disebutkan Yesus yang ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Hanya Yesus dalam kapasitasnya sebagai Allah yang baru bisa ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Itu pertama. Yang kedua disebutkan oleh Dia, berarti oleh Yesus Allah menjadikan alam semesta. Berarti Yesus dan Allah itu bersama-sama menciptakan alam semesta. Nah, kalau kita mau tahu arti dari penciptaan itu, maka kita harus merujuk satu-satunya kitab suci yang memperinci tentang penciptaan, yaitu di Kejadian pasal 1. Di sana tidak ada istilah utusan atau perantara, misalnya Allah dengan perantara Yesus mencipta, Allah mengutus Yesus mencipta, tidak ada. Yang ada langsung Allah berfirman, jadilah maka jadi. Tidak ada perantara, tidak ada utusan, langsung. Nah, yang lebih jelas lagi, Ayub 9 ayat 8, Yesaya 4 ayat 24, di situ jelas dikatakan bahwa Allah seorang diri menciptakan alam semesta. Sedangkan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa oleh Yesus Allah menciptakan alam semesta. Kalau demikian, bahwa Allah Bapa dan Yesus itu satu, baru disebut seorang diri. Kalau Bapa dengan Yesus itu satu, berarti Allah Bapa itu adalah Yesus sendiri. Yesus adalah Bapa Allah sendiri. Jadi di sini jelas. Kalau menurut Yohanes 17 ayat 3, berarti saksi Yehowa dan Yunitarian itu tidak memiliki hidup yang kekal. Karena mereka tidak mengenal Yesus Kristus yang Allah utus dengan secara benar. Apalagi mereka terus menyemburkan kebohongan. Nah, mengenai Yesus adalah firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mengapa Yohanes tidak mengatakan pada mulanya adalah Allah? Karena Allah tidak menampakkan tubuh rohaninya. Seandainya Allah menampakkan tubuh rohaninya, Yesus akan mengatakan pada mulanya adalah Allah. Tapi justru dengan tidak menampakkan tubuh rohaninya, Allah hendak memberi pesan pada kita bahwa betapa pentingnya firman itu bagi dirinya. Itu ibaratnya kalau manusia itu seumpama
dia tidak memiliki tubuh jasmani yang bisa dilihat, betapa pentingnya suaranya itu untuk menandakan kehadirannya. Demikian pun Allah, karena dia tidak menampakkan tubuh rohaninya, betapa pentingnya firman ini untuk menandakan kehadirannya. Tapi bagi Allah, firman bukan hanya untuk menandakan kehadirannya, juga untuk menunjukkan kuasanya. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri, maka firman itu berkuasa. Nah, seandainya Allah itu bisu, misalnya, tidak bisa berfirman, maka boleh dikata Allah itu nothing, tidak ada apa-apanya. Seperti halnya firman. Kalau tidak Allah berfirman, maka firman juga nothing, tidak ada apa-apanya. Jadi benar apa yang dikatakan Yohanes. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi harus ada kerjasama antara firman dan Allah, barulah Allah bisa menunjukkan jati dirinya sebagai Allah. Kalau tidak ada kebersamaan antara firman dan Allah, Allah tidak bisa menunjukkan jati dirinya sebagai Allah. Jadi firman dan Allah itu tidak terpisahkan. Kalau tidak terpisahkan artinya firman dan Allah itu adalah satu. Kalau firman dan Allah itu satu, benar bahwa firman itu adalah Allah, sebaliknya Allah adalah firman. Kalau kita mengacu pada para malaikat di surga, bagi mereka antara firman dan Allah itu tidak ada bedanya. Karena hanya melalui firman mereka mengenal sosok Allah yang maha kuasa, maha agung, maha mulia. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Yohanes, bahwa firman itu adalah Allah. Bukan oknum ilahi seperti yang dinarasikan oleh saksi Yehova dan Unitarian yang sesat itu. Karena kalau firman itu oknum ilahi, sedangkan penampakan Allah di dalam surga itu hanya melalui firman, berarti selama itu para malaikat itu menyembah oknum ilahi, bukan Allah. Ini jelas pernyataan yang konyol dan menyesatkan. Yang terakhir saya akan membahas tentang oneness yang memiliki doktrin keesaan yang relatif hampir sama dengan saksi Yehova dan Unitarian. Cuma bedanya oneness ini menyangkal kemanusiaan Yesus. Yohanes menganggap bahwa Yesus dan Allah itu selalu satu dalam segala aspek. Kelihatannya Yohanes itu seakan-akan hendak membela keilahian Yesus. Tapi sebenarnya mereka itu hendak mengakomodasi pandangan agama lain yang tidak percaya Allah Tritunggal. Sehingga mereka bisa lebih mudah untuk menggait jiwa-jiwa mereka ke agama Kristen. Jadi mereka itu seakan-akan hendak membantu Allah dalam tanda kutip dalam penginjilan. Tapi dengan hanya percaya bahwa Yesus dan Allah itu selalu satu dalam segala aspek, tidak percaya Yesus dalam momen-momen tertentu dia benar-benar terpisah dengan Allah, maka ini membuat kitab-kitab Injil itu layaknya buku dagelan yang tidak lucu. Karena bagaimana mungkin ketika Yesus bergumul dalam doanya di Taman Getsemani, sampai peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke atas tanah, di dalam Lukas 22 ayat 44, itu seakan-akan Yesus sedang berdoa pada dirinya sendiri sebagai Allah Bapa. Dan ketika Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, di dalam Markus 15 ayat 34, itu juga seakan-akan Yesus berseru dengan suara nyaring pada dirinya sendiri sebagai Allah Bapa. Ini benar-benar suatu penistaan pada Yesus, seakan Yesus itu adalah penipu ulung yang pandai bersandiwara. Nah, mirisnya, ketika hal ini ditanyakan pada kaum Yohanes, mereka dengan enteng menjawab, bukankah di dalam Yohanes 16 ayat 25 Yesus berfirman bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Ini jelas ngawur. Karena kiasan itu hanya sebatas kata-kata yang mengibaratkan atau membandingkan suatu hal dengan yang lain. Nah, kalau perumpamaan yang dibuat Yesus itu baru bisa dikategorikan sebagai kiasan.
Karena Yesus hanya melalui kata-katanya mengkiaskan sesuatu di dalam perumpamaannya. Misalnya perumpamaan tentang anak yang hilang, tentang ilalang di antara gandum, tentang seorang penabur dan lain sebagainya. Tapi peristiwa di Taman Getsemani dan di atas kayu salib itu tidak sekedar kata-kata, tapi melibatkan seluruh keberadaan diri Yesus di dalam emosinya, perasaannya yang benar-benar mengalami depresi yang berat. Kalau hal ini dipaksakan disebut sebagai kiasan, orang mau tidak mau akan menyebutnya sebagai apa? Sebagai sandiwara. Karena sandiwara itu tidak sebatas kata-kata, juga berakting dalam suatu pentas tentang suatu kisah yang hendak memberi pesan tentang sesuatu. Nah, dengan menganggap peristiwa di Taman Getsemani dan di atas kayu salib itu hanya sekedar sebagai kiasan atau sebagai sandiwara, itu implikasinya sangat fatal. Karena kiasan atau sandiwara itu sifatnya hanya ibarat, yaitu simulasi yang bukan sesungguhnya, artinya itu hanya bayang-bayang. Sedangkan Alkitab menyebut bayang-bayang itu hanya dikenakan pada persembahan kurban binatang. Tapi kurban yang dilakoni Yesus adalah kurban yang sesungguhnya yang menyelamatkan. Ibrani 10 ayat 1-10. Jadi kalau kurban Yesus dianggap sebagai kiasan atau sebagai sandiwara, itu sama saja dengan kurban binatang yang hanya merupakan bayang-bayang yang tidak menyelamatkan. Ini sungguh suatu argumentasi yang serampangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang benar adalah seperti apa ditulis dalam Ibrani 4 ayat 15. Di sana disebutkan bahwa Yesus benar-benar turun ke bumi menjadi manusia yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Maka itu ketika dalam pergumulan yang berat di Taman Getsemani, sampai-sampai malaikat yang dari langit itu menampakkan diri pada Yesus dan memberi kekuatan pada Yesus. Dan ia sangat ketakutan, semakin sungguh-sungguh berdoa dan peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22, 43 dan 44. Apa arti dari malaikat dari langit itu sampai memberi kekuatan pada Yesus? Itu bisa diterangkan dalam Ibrani 2 ayat 7. Bahwa Yesus untuk waktu yang singkat, dia sedikit lebih rendah dari malaikat. Kalau sedikit lebih rendah dari malaikat berarti dia sudah bukan Allah lagi pada momen yang singkat itu. Ya, lebih jauh lagi ketika Yesus di atas kayu salib dalam keadaan dia sedang memikul dosa umat manusia, dia itu benar-benar terpisah dengan Allah. Maka itu Allah berpaling daripadanya karena tidak sudi melihat dosa yang dipikulnya. Nah, keterpisahan dengan Allah ini merupakan pukulan yang berat, paling berat bagi Yesus. Maka itu Yesus sampai berseru dengan suara nyaring. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, mengapa Allah harus benar-benar terpisah dengan Yesus yang ada di kayu salib? Pertama, karena Allah hendak menunjukkan betapa seriusnya dosa bagi Dia, Allah yang Maha Kudus. Maka itu Yesus dalam keadaan memikul dosa manusia di pandangan Allah itu seakan-akan Yesus adalah manusia berdosa yang tidak layak bagi Dia. Kedua, Allah hendak menunjukkan bahwa betapa seriusnya Dia di dalam wajah Yesus berniat meneladankan kerendahan hati pada manusia. Jadi, lewat peristiwa kayu salib ini kita dapat menyimpulkan, yaitu bahwa Allah tidak berkenan pada dosa, satu, tidak berkenan pada sifat tinggi hati. Karena Allah itu menentang orang yang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5b. Tapi kalau kita melihat, menyusuri riwayat perjalanan rohani murid-murid Yesus, kita mendapati suatu hal. Bahwa para murid itu
lebih dahulu bisa mampu menjauhi dosa. Tapi sulit menguasai sifat tinggi hatinya. Sulit menguasai nafsu kuasanya. Maka itu mereka sering bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Bahkan ketika Yesus di detik-detik di mana dia akan meninggalkan mereka naik ke surga, para murid ini mendesak Yesus pada saat itu juga supaya memulihkan kerajaan Israel. Jadi sini diketahui bahwa manusia relatif lebih mudah menjauhi dosa, tapi sangat sulit mengendalikan nafsu kuasa di balik agama. Nah, maka itu Yesus tidak mau mewariskan kekuasaan dunia pada para rasulnya, walaupun dia sangat mampu melakukan itu. Karena kekuasaan dunia itu sangat kontraproduktif bagi proses pemurnian jiwa. Nah, coba kita lihat. Kalau suatu agama sampai mencapai mayoritas dalam suatu negara, maka di sana ada godaan kekuasaan yang akan mencoreng wajah agama itu sendiri. Dengan munculnya kelompok-kelompok garis keras yang diindoktrinasi oleh tokoh-tokoh agama yang haus akan kekuasaan untuk dimanfaatkan bisa meraih pengaruh politik kekuasaan. Bila perlu melahirkan teroris-teroris untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Coba lihat. Bayangkan betapa besarnya daya rusak nafsu kuasa di balik jubah agama. Bukan saja merusak tatanan masyarakat, juga menghancurkan kualitas rohani umat beragama. Maka itu makna dari kayu salib jangan hanya diartikan supaya manusia itu menjauhi dosa saja. Itu tidak cukup. Ada jauh lebih penting dan jauh lebih sulit, yaitu mengendalikan nafsu kuasa di balik jubah agama. Nah, sekarang coba apa sebetulnya motivasi orang itu mau menciptakan suatu doktrin yang baru? Memang pernah terjadi gerakan reformasi Protestan yang diinisiasi oleh Martin Luther di 1517 yang hendak meluruskan kebenaran Allah yang telah diselewengkan oleh kekuasaan pemerintahan kerajaan Romawi. Tapi justru lebih banyak gerakan abal-abal alias gerakan palsu yang bukan untuk meluruskan kebenaran Allah, tapi justru membengkokkan kebenaran Allah dengan doktrin yang aneh-aneh, yang tujuannya hendak mencari sensasi dan mencari popularitas, atau hendak menghimpun kelompok-kelompok eksklusif tersendiri untuk bisa dimanfaatkan supaya dapat memperoleh bargaining power atau posisi tawar dalam pengaruh politik kekuasaan. Maka itu hati-hati, jangan sampai Anda itu dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Bukan saja Anda dimanfaatkan, bahkan Anda bisa dijerumuskan pada kesesatan mereka. Karena mereka itu tidak segan-segan memelintir-melintir ayat yang Alkitab yang sudah jelas-jelas kebenarannya, ditarik-tarik ke dalam doktrin mereka yang penuh kebohongan. Nah, misalnya doktrin saksi Yehova dan Unitarian. Mereka menganggap bahwa Yesus itu turun ke bumi hanya sebagai manusia saja, bukan sebagai Allah. Karena bukan sebagai Allah turun ke bumi, seakan-akan Allah itu tidak serius berniat meneladankan kerendahan hati pada manusia. Begitupun oneness menganggap bahwa Yesus turun ke bumi hanya sebagai Allah, bukan sebagai manusia. Karena bukan sebagai manusia, maka Yesus tidak benar-benar bisa merasakan siksaan batin, emosi, jiwa, jasmani layaknya manusia biasa. Sehingga ini juga seakan-akan Allah itu tidak berniat serius meneladankan kerendahan hati pada manusia.
Jadi mereka itu walaupun kelihatannya memiliki doktrin yang beda, tapi sama-sama hendak menggambarkan bahwa Allah itu tidak serius berniat meladankan kerendahan hati pada manusia. Nah, ini implikasinya seakan-akan Allah tidak menganggap serius terhadap daya rusak nafsu kuasa di balik jubah agama, sehingga Allah seakan-akan merasa tidak perlu dengan serius berniat meladankan kerendahan hati pada manusia. Jadi doktrin mereka ini benar-benar hendak mengaburkan konsep Allah Tritunggal yang diperkenalkan Allah melalui Alkitab, bahwa Allah yang maha tinggi rela merendahkan diri secara paradok di dalam wajah Yesus demi menyelamatkan manusia. Tapi justru saksi Yewa, Unitarian, dan Oneness, mereka merasa malu untuk mengakui bahwa Yesus turun ke bumi sebagai Allah dan manusia. Padahal Allah sendiri berfirman dalam 2 Korintus 4 ayat 6, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Jadi jelas di sini bahwa Allah tidak merasa malu untuk menunjukkan kerendahan hatinya, justru sebaliknya merasa mulia di dalam menunjukkan kerendahan hatinya melalui wajah Yesus. Jadi jelas di sini bahwa doktrin saksi Yewa, Unitarian, dan Oneness itu timbul dari sifat tinggi hati, sehingga mereka tidak bisa melihat hikmat Allah yang luar biasa yang terpancar melalui pribadi Allah Tritunggal di dalam wajah Yesus di kayu salib, yang benar-benar tulus hendak menunjukkan, hendak meladankan kerendahan hati pada manusia, supaya manusia menjalankan agamanya dengan kerendahan hati, bukan dengan tinggi hati. Sebab tinggi hati merupakan kekejian di mata Allah. Sungguh mereka tidak akan luput dari hukuman. Amsal 16 ayat 5. Nah, hari ini tanggal 12 Juli tahun 2022. Mungkin kira-kira 3-4 bulan lagi, Oktober atau November, saya akan mengunggah video selanjutnya yang akan mengupas tentang paradoks Injil dan hukum Taurat, menyingkap rahasia keselamatan. Di sana saya akan membuka kedok kepalsuan dari doktrin Advent hari ke-7. Nah, bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, supaya Anda bisa mengikuti video saya selanjutnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.